kita yang beda agama dong, Pet. Gue pengen jujurnya pas gue udah punya segalanya. Oke, siap deh. Yang beda agama ya? Iya tadi. Jadi kelas 11 itu kayak ada cowok yang deketin gue, agamanya beda. Terus sebenarnya ada banyak orang yang bilang kayak dia red flag, kayak dia nggak boleh buat lo segala macem. Cuma I don't know why, kayak gue udah dikasih tahu kayak gitu juga, gue tuh tetap nerima cowok itu. Ya kayak gue ngabain semua yang orang bilang gitu, gue tutup kuping. Yang penting kayak gue percaya nih, karena kalau misalnya gue udah suka sama orang, guys, gue tuh bakal percaya apapun yang dia omongin gitu. Mau itu benar, mau itu salah, I don't know. Dulu itu bulau nih gue. Terus ya udah gitu deket terus akhirnya closure. Dibilangnya agama kita beda, terus kayak aku terlalu baik buat dia, jadi kayak dia bilangnya kamu terlalu baik buat aku gak bisa sama kamu gitu lah, omongan buaya. Ya udah deh, pisah. Terus sekarang ya gue lagi gak mau pacaran ini sih, kayak yang tadi gue bilang. Makanya gue tuh sekarang lagi mau fokus dulu buat ke Tuhan, ke diri gue juga. Karena abis gue balik dari summer camp, kayak Tuhan tuh nyadarin gue kalau misalkan gue tuh gak harus mendapatkan cinta yang gue idamkan. Jadi kayak cinta dari orang lain buat diri gue sendiri gitu. Kayak Tuhan tuh udah cukup gitu. Karena kayak cinta yang selama ini kita dambain tuh, guys, cinta yang transaksional yang udah gue bilang. Jadi kayak cinta yang harus ada timbal baliknya gitu loh, ngerti kan? Mau itu sahabat, mau itu pacar, mau itu siapa, kayak gitu deh. Ntar gue mau baca di atas. Lo cantik banget, Proy. Thank you. Tapi menurut lo balance gak dia ke lo dan sebaliknya? Sebenarnya kayak dia effort ke gue, dan gue juga balance, kayak gue nerima dia. Gue juga sering ngasih hadiah gitu sih, balance kok. Waduh, storynya jangan deh cerita kelas 11. Sekarang aja ada yang deketin lo dan beda agama. Hahaha. Emang iya, kita teman. Ibaratnya gue mau setara sama bapaknya dulu soal ekonomi. Menurut gue ekonomi bisa dibilang landasan. Bagus sih kalau punya pemikiran kayak gitu. Kalian beda agama gimana tuh? Tadi udah gue sih. Halo kicau, halo, gak bawa pet? Enggak dong, nanti podcast malam Rabu ya. Lo tau seleb yang beda agama sampai nikah? Enggak. Emang ada ya? Sempat pacaran berapa lama sama dia? Gue gak pacaran. Gue tuh belum pernah pacaran, guys. Gue kayak cuma pada deket. Gue tuh HTS. Gue belum pernah sampai pacaran. Kayak cuma PDKT-an, HTS gitu. Karena biasa PDKT-an closure, kayak belum ada yang cocok. Dan buat sekarang makanya gue tuh capek dideketin, terus kayak lagi capek punya cowok dengan sendiri. Jadi kalau misalnya yang deketin ya gue tolak-tolakin, dan gue anggap teman aja. Sorry teman-teman semua. Aja kayak bahasa apa nih? Itu tadi, itulah. Tapi kan anjay 50. Makasih Arlan. Tapi kan Tuhan itu satu, cuma manusia yang beda.
ajarannya juga beda dong. Mood banget ya kalau abis pulang dari hutan yuk nge-recharging ya, recharging. Makanya guys, gue tuh emang harus pergi kayak ke alam-alam gitu, kayak biar menenangkan diri gue gitu. Dan sumpah itu di situ kayak bener-bener dibuka. Jadi selama ini udah gue lakuin yang salah, kayak bener-bener dikasih tahu, kayak gue terharu banget, kayak gue udah nangis. Gue setiap kali sesi yang kayak ngeliat dari diri gue nangis ya sama Tuhan, kayak, karena selama itu gue ngerasanya kayak gue udah menjauh dari Tuhan guys. Jadi sebelum datang ke summer camp itu gue ngerasa kalau pas juga disadarin di summer camp ya, kayak ternyata selama ini gue tuh udah ngejauh ya dari Tuhan. Kayak gue udah, kalau gue tuh kalau ke gereja itu ngikut temen, kayak gak ada temen gue gak ke gereja gitu. Terus gue kalau misalkan apa ya, doa itu gak terlalu panjang, karena kalau apa ya, doa kayak gue gak terlalu panjang, kayak gue gak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Itu yang gue rasain di summer camp, kayak gue disadarin ternyata gue yang apa sih, gue yang ngerasa kenapa ya Tuhan hidup aku kayak gini, kenapa hidup aku ada kemajuan. Ya taunya gue disadarin kalau misalkan selama itu gue yang sendiri yang ngejauh dari Tuhan gitu. So makanya gue tuh pengen mendekatkan diri gue lagi guys ke Tuhan. Makanya kayak aku bakal jarang live, karena aku bakal bener-bener mau fokus buat Tuhan. Sebenarnya aku juga ada pemikiran mau ngambil teologi, sekolah tinggi teologi, cuma kayaknya belum cocok buat aku. Jadi aku ya udah computer science binus gitu. Intinya Tuhan itu kalian tap dong orangnya ramah. Ada Onadio Leonardo. Oh, semesternya beda. Aku baru tahu. Tapi confess pernah kan? Kalau misalnya aku suka sama orang tuh, aku bakal TP guys, tebar pesona di story IG. Nanti kalau ada yang like story aku, baru nge-DM, itu baru kayak, oh kayaknya orang ini nih, ini yang gue incar gitu sih tipe gue. Ih sumpah cakep banget kakaknya, makasih. Emang yuk pernah confess? Anonimus tapi kan bisa. Tapi menurut gue ya, di Kristen, Islam menyembah Tuhan yang sama, cuma beda cara pandang. I see, iya sih, mirip-mirip. Kristen apakah? Protestan. Soalnya kita dari akar yang sama, yaitu Abraham. Ini gak apa-apa kak, semua orang pasti ada fase begitunya personal ya. Iya, dan aku tuh pengen memperbaiki itu, kayak aku nggak mau jauh dari Tuhan gitu guys. Aku pengen ngerasa hangat di sisi dia gitu. Aku pengen selalu jadi berkat juga buat orang-orang lain dan semuanya. So jadi kayak benar-benar summer camp itu mengubah cara pandang aku dan hidup aku guys, sumpah. Udah jangan dipaksa. Apakah di atas itu, di atas belt Kamen Rider Axel? Mana? Gak ada. Tapi itu juga kata pendeta. Jawabannya sama tapi endingnya bukunya beda. Kayak begitulah. Sumpah kakaknya kayak mirip idol banget. Idol siapa? Ya karena sebuah gak ditulis di buku Bible, Quran, ini beda. Intinya mirip tapi nggak sama ya. Sebab benar-benar lagi kadang kalau jauh dari Tuhan tuh beban kayak ya. Nah itu yang gue rasain, kayak pas aku doa salib, kayak aku nangis banget, nangis kejar, kayak
oh Tuhanku gitu, aku mau mengutarakan semua isi hati aku guys. Tapi di situ abis aku mengutarakan semua isi hati aku, kayak aku ngerasa kosong. Aku kayak ngerasa kenapa kayak mereka bilang aku udah lega banget, hati aku hangat segala macam, dan aku tuh di situ ngerasa kayak kosong, bener-bener kayak kosong. Apa makanya dari situ aku kayak konsul kan sama kakaknya, kak kenapa ya kalau aku abis 2 salib itu aku tuh kayak ngerasa kosong. Nggak kosong gitu, kayak aku nggak ngerasa lega, aku nggak ngerasa happy, nggak ngerasa senang gitu. Aku bilang gitu kan. Terus kata kakaknya, coba ya nanti kamu doa lagi ke Tuhan, kayak kamu menggali lebih dalam lagi apa yang harus kamu utarakan buat dia gitu. Terus pas besoknya tuh di doa labirin kan, dia itu ada fase ada sesi-sesi gitu, ada doa slide, doa labirin. Tuh di doa labirin kayak aku disadari banget itu, kayak oh ternyata aku belum menggali lebih dalam nih apa yang masalah aku gitu kan. Kenapa aku ngerasa kayak gitu kemarin, gitu kayak gitu. Dan aku sebenarnya sebelum datang ke summer camp itu ada satu masalah sama orang, dan aku belum menyelesaikan masalah itu sama orang itu, jadi kayak aku bawa beban gitu. Dan sampai kemarin malamnya pas sebelum doa salib itu aku masih bilang kayak aku belum bisa maafin orang itu. Jadi kalau misalkan kan ada ayat yang Tuhan bilang kan, kasihlah musuhmu seperti pokoknya kasihlah musuhmu seperti saudaramu sendiri itu kan ya. Dan aku bilang ke sharingnya, aku belum bisa memaafkan orang itu, kayak musuh aku itu seperti saudaraku sendiri, kayak aku belum sanggup, aku belum gini-gini. Dan itu bener-bener di doa labirin itu aku disadarin, oh ternyata aku gak boleh egois nih, karena aku juga punya banyak masalah sama Tuhan, dan Tuhan masih bisa maafin aku. Masa sih aku yang cuman kayak masalah itu sama orang itu aku gak bisa maafin gitu guys. Jadi ya aku akhirnya dari summer camp itu aku meluangkan hati aku, kayak aku ngelepasin semuanya, aku memaafkan orang itu, dan itu bener-bener rasanya lega banget. Dan sekarang nih aku udah mulai lagi kan, kayak dulu tuh sempat stop renungan pagi, renungan malam, doa segala macam itu aku sempat stop, dan sekarang mulai lagi, dan sumpah hati aku tenang banget. Jadi kayak selama seminggu 2 minggu ini kayak hati aku tenang, aku kayak menceritakan semuanya ke Tuhan, dan kayak Tuhan juga ngasih jawabannya lewat ayat yang aku baca. Kayak aku ngerasa gitu, kayak Tuhan tuh berbicara sama aku. Jadi buat sekarang kalau misalkan pasangan aku gak butuh sih, aku butuhnya Tuhan gitu. Halo guys, maaf ya sharingnya kepanjangan, sorry. Misalnya lu sama mantan lu, mau dibilang sekalipun endingnya tetap sama, ya nggak sama itu ajarannya bukan sama agama. Not meant to be, but meant to happen. Sering-sering summer camp. Nah, sedihnya summer camp itu cuma ada setahun sekali, dan habis tahun ini mau di stop dulu, mau hiatus dulu gitu. Karena summer camp juga butuh revisi gitu kan, butuh apa sih yang kurang gitu. Jadi buat tahun depan katanya belum ada, padahal pengen ikut lagi. Kayak di PP aku lahirin, PP kamu muka kamu. BTW suka banget please sama rambut kakak, lucu, thank you. Emang manusia mah gitu, datang ke Tuhan pas butuh doang, makanya Tuhan bisa sedih biar kita kembali. Ya bener sih, udah ditulis di kitab Yesus itu Tuhan kita. Aku juga pernah ngalamin hal itu pas baru-baru ini, karena lagi nggak sholat. Aku lagi ada problem sama temen. Rakit PC berapa? Ada deh. Itu PC gue beli 200.000, mau nggak? Enggak lah, gila lu. Salah seperti apa yang nggak bisa maafin itu? Ya adalah, jadi kayak ada satu teman kayak bisa dibilang dia tuh dulu tuh deket banget sama gue pas SD, dan kayak
dia tuh nyebarin rumor tentang gue. Rumornya tuh yang jahat banget dan dilebih-lebihkan banget. Jadi kayak banyak orang itu yang nggak mau sama gue guys, nggak mau temenan sampai 3 tahun. Bayangin, di kalau misalkan gue tuh nggak punya banyak teman SD karena ya gitu. Dan kayak orang-orang sekitar kan pengalaman SD itu senang gini-gini, dan gue nggak bisa cerita kayak gitu. Begitu deh. Seandainya manusia dikasih rasa senang mulu, mungkin manusia benar-benar melupakan Tuhan. Ya, suka banget sama lu Pet. Baru datang ya, harusnya mau udah curhat. Ya sorry ya kepanjangan list curhat gue ya. Kayak gue pengen sharing aja sih pengalaman gue di GKI Summer Camp guys. Dan benar-benar kayak yang kayak teman gue bilang, itu benar-benar I will never spend weekend anywhere other than summer camp. Masih kebawa emosi, kita bisa maafin orang ya. Tapi sekarang kayak udah lega sih, aku udah kayak kalau misalnya ada orang yang salah sama aku, kayak ya udah maafin aja. Karena kita juga nggak tahu apa yang dia alamin kan. Siapa tahu dia jahat ke kita, hatinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Tetap yang kuat kak. Panjang banget pacarannya ini. BTW kakaknya kelas berapa kalau dia tahu? Aku udah lulus SMA. Nah, tahun ini masuk kuliah. Dan gue kepikiran buat ngambil teologi, cuma kayaknya gue belum bisa mendalami Alkitab itu, jadi gue ngambilnya computer science. Tapi gue pelayanan terus di gereja dan mendengarkan komsel juga dan segala macam. Makanya gue tuh akhirnya ini lagi sibuk sama urusan gereja guys. Kayak gue pelayanan di gereja tuh ada 2, dance sama lighting kan. Terus tiap Jumat ada komsel. Pokoknya gue lagi sibuk di gereja dan gue seneng banget kayak karena gue merasa gue dekat lagi sama Tuhan gitu. Dan orang-orang di sekitarnya juga mendukung gitu. Jadi kalau ditanya hidup gue sekarang lagi happy banget karena gue udah bisa menerima Tuhan. Sobat kan yang gue bilang kemarin kayak cerita curhat gitu ke temen kasih Arwan, kayak gue gue kemarin tuh ngepost story kan kayak gue lagi iri sama orang ini gitu kan. Dia tuh kayak apa-apa lebih di atas gua gitu. Terus kayak gue pengen gue kayak apa ya, lagi miserable banget. Terus kayak gue sempet pengen deactivate TikTok dan IG, kayak daripada gue bandingin diri gue sama temen gue itu, mending gue nggak usah main sosial media deh. Gue pikirin kayak gitu. Cuma itu kayak di pikiran gue lari dari kenyataan kalau misalkan ya emang faktanya kayak gitu. Dan dibalik lagi gue diingetin sama Tuhan di summer camp, kayak kita nggak perlu dicintai sama orang itu gara-gara followers gitu, gara-gara seberapa famousnya kita, seberapa ininya kita. So jadi di malam itu gue merenung, gue kemarin 2 malam kemarin gue merenung, dan gue kasih tahu kemarin problem gue doa di depan api unggun sama Tuhan. Dan ya kata Tuhan, diingetin lagi tentang radical love, kayak cinta yang dari Tuhan itu cukup buat kita ada di sini, gak perlu lagi kita mengharapkan cinta dari orang lain, misalkan pengen famous, jadi seleb dan lain-lainnya gitu deh. Jadi ya begitu deh. Gue sudah capek. Kalau ada nama manusia yang punya energi buat nyebarin hal negatif kayak gitu, ya kan? Mahkota butterfly kayak itu? Ya. Lo iya apa nih? Oh iya, aku udah lulus SMA. Teologi, iya. Oh ya teologi, iya. Tadinya aku mau ambil teologi, kayak aku pengen jadi pendeta gitu. Cuma
aku sadar diri kayak aku belum bisa mendalami Alkitab sedalam itu, dan aku juga masih punya banyak problem kayak ibaratnya kayak aku masih belum bisa untuk di titik pendeta gitu. Halo, gimana kak ikut UTBK-nya? Aku nggak ikut UTBK, aku langsung daftar swasta karena aku udah mantap gitu pengen ke BINUS karena computer science. Jadi ya benar-benar kayak computer science itu yang gue suka dan dipermudah juga sama Tuhan. So gue bersyukur aja sih Tuhan mendukung gue di hal yang gue suka. Kayak ini ada beberapa problem nih sebelum gue ke computer science. Kan gue pengen ke China, pengen ini juga apa sih ngambil computer science juga, cuma masalah sama keluarga gue bilang kayak enggak, belum bisa lah kalau ke China gitu kan, lo belum mandiri segala macem. Padahal HSK-nya tinggal gue kejar HSK 4 udah beres, cuma ya kelas 12 juga sibuk kan, jadi kayak les tuh banyak kepotong dan tesnya juga kan belum bisa ngambil. Jadi ya mungkin ditakdirinnya sama Tuhan di BINUS karena dibundahin sih, kayak gue ikut TPKS dapat 100%, udah itu tinggal satset gitu. Jadi ya udah BINUS. Lo pernah nggak jenguk tante buat silaturahmi malah diusir dikira mau minjem uang? Abis itu gue sakit, di situ gue sakit. Iya sih, itu sakit banget sih. Emang kamu nggak bilang kayak enggak, aku mau jenguk bukan mau minjem uang gitu? Senang liat deh, you happy. Ya halo Pet, udah mandi belum? Udah. Emang temen lu ngapain lu Pet? Ya tadi udah bilang ya, Cipet. Hai Rachel. Hai Rachel. Kita temen sama kayak aku juga guys, Rachel. Komennya di kakaknya telat, ya maaf ya, maafnya. Walaupun kadang lo ngeselin Gap, God bless you Pet. Thank you. Berarti kakak 2008, 2007 aku. Cipet miss you, miss you too. I miss you too. Wow, si BINUS. Semua manusia nggak ada yang sempurna, pasti masih ada kurangnya, tapi kita masih tetap berusaha jadi lebih baik. Betul. Jadi kalau misalkan kalian pengen sesuatu guys dan ada orang yang misalkan lebih baik dari kalian, jangan nyerah, karena kita bisa belajar lagi lebih baik daripada orang itu. Semangat terus ya Kak Tris, semoga problemnya cepat selesai. Ya dong, udah selesai kok, dan sekarang lagi menikmatinya. Cowok ganteng mah cuman buat 17 tahun ke bawah, selebihnya kalau nggak punya uang cuman jadi sampah. Tergantung sih. Kalau misalkan you nemu cewek yang bisa nerima lu apa adanya, kayak uang bukan masalah sih menurut gua. Kayak sebenarnya apa ya, uang itu ya itu tadi cinta dunia, jadi transaksional kan. Jadi kayak di pikiran orang-orang tuh kalau misalkan ada uang ya bisa, jadi kayak gimana ya biasanya. Tunggu titik kita cari lagu dulu. Jadi kayak gue pengen cinta ini nih, kayak gue pengen dikasihin sama orang ini, berarti gue tuh harus melakukan yang orang ini suka biar gue bisa sama dia gitu, sama dia gitu. Dan kebanyakan pikiran orang-orang zaman sekarang tuh kayak gitu guys, believe it or not. Jadi kalau misalkan kamu kayak di pikirannya, oh aku harus punya banyak uang nih biar dia nanti suka sama aku, atau nanti cewek itu, atau enggak semua cewek itu bakal ke aku kalau misalnya aku punya uang gitu. Nah sebenarnya itu yang nggak boleh kamu pikirin, soalnya kayak menurut aku kalau kamu cari uang tuh fokusin dulu ke diri kamu, kayak pasangan itu bonus gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak
kalau pasangan itu bakal datang sendiri ke kamu, believe it or not ya. Ada nanti pasti ada orang yang bakal nerima kamu, gak melihat dari itu semua. Kalau misalnya kamu percaya juga hal yang itu, ya begitu deh. Ngomong apa sih gue? Kan coba roll depan, kocak lu. Lah gue 2007 tahun ini 18. Kalau bener 18? Enggak. Maksudnya sekarang gue 18, nanti Desember gue 19 gitu. Lagi mood banget ngobrol ya. Ngaruh gitu, balik-balik dari kemasian dong. Patricia S1 ilmu percintaan bias. Gak kuat. Main banget ketepet. Yes. Iya dah, ngober mulu kepanjangan. Desember pengen present apa pet? Apa aja. Kalau enggak pengen apa-apa sih. Kayak pengen hidup gue lebih baik aja sih. Pengen apa ya? Pengen aja kayak pokoknya wish gue buat tahun ini tuh dalam sih menurut gue. Kayak gue nggak pengen barang apapun, kayak gue cuman pengen gue lebih baik lagi jadi orang. Kayak gue lebih gak emosian lagi, gue lebih kalem, gue lebih jadi berkat buat orang-orang sekitar, gue lebih ya itu deh. Ya begitulah. Ini senyumnya manis, makasih. Gue juga. Mantap, bagus. Patricia mau bijak. Ya. Mukanya kelihatan pendiam banget, please. Emang aku introvert. Sama kita hanya butuh ketenangan itu. Ya nih. Emang gak suka melihat contohnya. Tadi gue pengen minum haus. Sebenarnya tahun ini tuh baru setengah tahun kan, tapi udah jadi tahun terburuk buat gua awal-awal. Dan kemarin itu baru kayak yang baik-baiknya. Oh, MBTI-nya apa emang kak? ISFP gitu. Gak tau, suka ganti-ganti. Kita suka keramaian asal gak ada yang kenal kita. Iya, itu banget. Makanya gue tuh pengen pindahkan dari Indonesia, dan gue pengen tinggal di negara yang orang-orang itu tuh gak kenal gue sama sekali gitu. Jadi gue jalan di keramaian kayak melihat orang asing, dan kayak melihat keramaian tapi gak ada satu orang pun yang kenal gitu. Request ribuan memori. Seru ya kayaknya pet. Ya, seru sih. Karena dari dulu tuh sebenarnya cita-cita gue kayak gue tuh pengen hidup sendiri di suatu tempat yang damai, yang gak banyak orang, slow living, dan menikmati hidup gue sendiri. Itu sih. Apalagi kalau bareng-bareng. Ya boleh. Ya lagi kadang malas banget jadi kalau nyapa orang yang kita kenal, takut dikira so asik. Ya awalnya kayak gitu, cuma sekarang aku lebih beradaptasi lagi sih, kayak lebih ya menyapa. Karena dulu tuh aku gitu introvert banget guys. Dulu aku di rumah main HP, dan kalau misalnya ngechat di grup tuh aku nggak pernah ngechat di grup. Jadi aku bakal kasih tahu satu orang, suruh dia chat di grup gitu. Dan suatu saat aku sadar kalau misalkan kita tuh nggak boleh terus kayak gitu. Kita nggak boleh terus ada di satu zona nyaman yang buat
introvert. Jadi aku waktu SMA tuh masuk kelas 10, aku tuh kayak coba jadi extrovert gitu. Kayak aku selalu nyapa semua orang yang baru MPLS kan, kenalan, terus kayak coba apa sih menunjukkan sifat aku yang sesungguhnya ke teman-teman, dan ternyata it works. Jadi aku punya beberapa teman dan ada beberapa juga yang bisa bertukar cerita sama aku dan ngasih saran-saran. Oh, kamu tuh sebenarnya nggak boleh kayak gini loh, kamu nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Dan dari situ aku kayak baru paham, ternyata jadi kayak aku banyak belajar juga dari teman-teman aku. Ternyata tuh kalau aku kayak gini tuh kayak gini ya gitu. Kayak kalau aku lakuin kayak gini tuh temen aku nggak suka gitu. Begitu. Dan komunikasi begitu deh. Nggak capek ngobrol. Nanti pas udah masuk binus pet akan banyak hal baik ya. BTW kakaknya apa sih, sumpah cakep banget. Makasih ya, makasih. Dulu sih pengennya gitu, pengen hidup slow living and enjoy. Tapi you know lah, dunia sempit ini, sempit sana sini kenal. Iya sih, makanya itu gue tuh pengen pindah ke suatu tempat yang jauh dari keramaian dan